Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali buat kita semua jemaat dan pemirsa yang mengikuti acara kita malam hari ini. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian dengan sebuah topik, yaitu mendengar firman dengan benar atau mendengar firman dengan baik. Begini Bapak Ibu Saudara, saya ingin saudara sedikit berhitung. Setahun ada berapa minggu? 52 minggu. Oke. Dalam setahun apakah saudara dapat beribadah setiap minggu? Haleluya. Yang dapat beribadah setiap minggu bilang amin. Nah, jadi kalau kita lihat 52, kita ambil rata-rata, mungkin ada yang sampai 40 ya, 40 karena masih banyak orang yang beberapa minggu tidak sempat hadir. Oke, di 40 itu berapa kali kita mendengar firman dengan kondisi hati yang siap. Dengan kondisi hati yang siap di 40 kali dengar firman dengan kondisi hati yang siap. Kadang karena saking banyaknya masalah, orang tidak konsentrasi mendengar firman. Oke, di 40 kali mendengar firman itu ada kondisi lain, yaitu faktor-faktor saudara-saudara ketika saudara mendengar firman dari seorang yang tentunya 40 kali ini tidak dari orang yang sama ya. Rata-rata di tiap-tiap gereja tidak dari orang yang sama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya meninjau kadang-kadang ketika kita ada di gereja sudah 40 kali setahun, tetapi ketika kita ada di gereja kita kehilangan lagi momen ketika kita tidak bisa konsentrasi atau kita buru-buru dalam beribadah. Atau kalau kita mendengar firman, kita ketemu dengan pengkhotbah yang lebih banyak bumbunya adalah cerita lucu misalnya. Jadi dalam khotbah, sekarang ada gereja yang namanya gereja 1 jam saja. Sudah bayangkan firman yang didengar tentunya lebih pendek lagi. Rata-rata gereja mendengar firman sekali ibadah itu sudah luar biasa kalau 45 menit. Dan kalau 45 menit ini diisi dengan kata-kata sambutan 5 menit, kesaksian 10 menit, kemudian cerita-cerita 10 menit. Jadi tinggal berapa persen dari firman yang kita dengar itu dapat kita serap. Jadi saya berpikir begini, manusia roh kita itu kuat atau lemah tergantung dia makan banyak atau sedikit. Nah, makanan manusia roh kita adalah firman. Makanan manusia roh kita adalah firman Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat kekristenan kita dengan kekristenan Kisah Para Rasul, itu kuat dan lemahnya susah dibandingkan. Gereja Kisah Para Rasul, mereka berkumpul tiap hari dengar firman. Coba kita lihat dulu di sana, Kisah pasal 2, Bapak Yeremia boleh baca. Kisah pasal 2, atau ada yang lain bisa bantu baca. Kisah pasal 2. Ada?
Kisah pasal 2. Ya, yang bisa dapat silakan. Mereka berkumpul setiap hari. Ya. Ayat 46 mungkin. Kisah 2 ayat 46, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Di cerita ini mereka berkumpul di bait Allah sambil ibadah sekali seminggu. Oh, bukan ya? Setiap hari. Jadi Bapak Ibu kalau setiap hari, maka gereja Kisah Para Rasul, kalau sepanjang tahun berarti 365 hari mereka. Bayangkan kalau ibadah setiap hari. Jadi saudara-saudara dan saya yang tiap minggu ibadah jangan dulu bangga. Ya, jangan dulu, wah saya ini sudah rohani. Saya ini sudah setia. Coba kalau Tuhan izinkan kita harus ibadah tiap hari, ini masalah ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 2 tadi, mereka berkumpul setiap hari dan secara continue, daily, ya, with one accord in the temple. Mereka selalu ada di bait Allah setiap hari. Dan mereka, coba cari ayat yang bertekun dalam pengajaran, di dalam pasal Ayat 42, ya. firman Tuhan, Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, mereka bertekun, continue secara tidak berubah-ubah. Mereka setia untuk mendengarkan the apostle doctrine. Dan mereka terus bersekutu setiap hari. Jadi saudara-saudara kalau kita evaluasi, kita mendengar firman, hubungan antara manusia roh kita kuat atau lemah, dikaitkan dengan berapa banyak firman yang kita dengar, ya, maka kita bisa berkesimpulan, mengapa ada banyak orang lemah, mengapa ada banyak manusia roh lemah, karena intensitas mendengar firman itu masih sangat kurang kalau seminggu sekali. Ya, kalau kita bersyukur kalau kita di gereja bisa 1,5 jam itu normal. Saudara akan terkejut kalau beribadah bersama kami mungkin khotbah 1,5 jam. Orang-orang akan bilang ini gereja apa ini ya? Firman kok lama. Nah saya tanya saudara, kalau saudara makan setiap hari, saudara makan berapa kali? Makan nasi 3 kali, 4 kali, bahkan ada the last supper. Sebelum tutup mata tidur masih masuk roti sepanggat. Jadi kalau saudara bandingkan dengan manusia roh, kalau ada jemaat, ada orang Kristen bilang, firman kok lama, firman kok panjang. Itu berarti dia tidak mengerti bahwa manusia rohnya butuh makan. Manusia rohnya butuh firman. Kalau kita punya tubuh tidak makan, tubuh kita lemah. Tapi kalau roh kita tidak makan firman, sudah pasti contoh. Roh kita lemah itu begini. Kita tidak berani menolak tawaran dosa. Itu roh kita lemah. Kita tidak berani, orang bilang, boleh kok berur. Biasa orang-orang juga begitu. Saudara akan bilang, iyo Kang, gembala kok terlalu berlebihan. Oh terlalu orang masih injak-injak bumi ini. Ini gambaran tentang roh lemah. Amin. Kalau roh lemah, maka saya kasih tahu kalau Roh Kudus itu berkepentingan dengan roh kita. Kalau roh kita lemah, Roh Kudus itu tidak boleh dijadikan alat memperkuda dia. Oh, Roh Kudus kuatkan saya. Sementara kita tidak mau dengar firman. Tidak bisa saudara-saudara kalau saudara bilang, Roh Kudus urapi saya, urapi kami,
urapi gereja kami, sementara gereja kami hanya gereja setengah jam saja. Dengar firman 10 menit, itu pun kata-kata sambutannya 5 menit. Doa buka, doa tutup 2 menit. Tinggal berapa menit firman. Dan saudara berharap Roh Kudus bekerja. Saya berharap saudara mengerti bahwa Roh Kudus selalu bekerja sama dengan firman. Amin. Jadi kalau tanpa firman, Roh Kudus tidak tertarik. Roh Kudus tidak mau bekerja di gereja yang firmannya minim. Nah, sekarang, saudara-saudara, kalau mau manusia roh kita kuat, maka kita harus banyak makan firman. Kata makan sini saya mohon saudara mengertinya sebagai kata mendengar. Kata makan sama dengan mendengar. Karena kalau tubuh jasmani kita makan pakai mulut. Kalau roh kita makan pakai telinga, mendengar. Ya, jadi waktu kita mendengar, waktu itulah mendengar firman maksud saya, waktu itulah roh kita sedang makan. Nah, bagaimana kita bisa mendengar firman dengan benar, dengan baik, itu turut menentukan roh kita kuat atau roh kita lemah. Yang setuju bilang amin. Jadi, orang bilang ada harus. Kenapa saya begitu lemah? Karena cara mendengar saya. Jadi ada poinnya. Yang pertama adalah firman apa yang saudara dengar. Firman apa yang saudara dengar. Kedua, dari siapa saudara mendengar. Ini penting. Firman apa yang saudara dengar. Dari siapa saudara mendengar. Dan yang ketiga, bagaimana cara saudara mendengar. Jadi firman apa? Sudah benar, firman Kristus. Haleluya. Tapi dari siapa saudara mendengar? Dari siapa? Dari orang yang juga menghidupi firman itu. Amin. Jadi saudara sudah bukan waktunya lagi ada pendeta, ada gembala ngomong, sudah jemaat tidak usah lihat pendeta, ya, tidak usah lihat manusia, lihat saja Tuhan, dengar saja firman yang saya sampaikan. Kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Kalau saudara tidak diberkati, haleluya. Bukan itu lagi zamannya kita. Zamannya kita, kalau pemberita firman harus pastikan hidupnya akurat. Amin. Hidupnya betul-betul mengikuti, menghidupi yang dia bicarakan. Nah, saudara bayangkan kalau para leader itu tidak menghidupi apa yang ia katakan, maka orang tidak akan percaya. Ini terjadi di dunia sekuler pun. Kalau dia bicara dengan apa yang dia buat tidak sama, itu namanya no integritas, no integrity. Jadi sekarang apa yang saudara dengar itu penting, amin. Kedua, dari siapa saudara mendengar itu penting. Dan yang terakhir, bagaimana cara saudara mendengar. Saudara, saya tidak kaget kalau ada orang bertahun-tahun ikut Tuhan tapi terus lemah, terus tidak berdaya, terus bersungut, terus bingung menghadapi. Masih mau telepon gembala lagi, gembala, kita ini orang mau paksa mau bilang ya padahal tidak. Kita jawab apa kan gembala? Aduh, so lewat itu. Seharusnya kita sudah bisa jawab karena kita sudah tahu kebenaran. Amin. Kalau kita sudah lama dengar firman, kemudian kita tidak bisa menentukan ini ya atau tidak, maka itu berarti bahwa kita punya cara mendengar selama ini yang perlu kita perbaiki. Cara mendengar, katakan bersama, cara mendengar. Haleluya. Haleluya. Jadi cara mendengar itu, saya berasumsi saudara sudah dengar firman yang benar. Yaitu firman Kristus. Firman yang mematikan daging. Firman keras, firman yang mematikan daging. Firman yang menyingkapkan dosa. Firman menjadikan kita seperti Kristus. Saya berasumsi saudara sudah dengar firman yang tepat. Berhentilah mendengar yang hanya lucu-lucu. Saya tidak tertarik dengan orang yang hanya melucu. Walaupun kadang kita boleh melucu. Tapi firman bukan lawakan. Amin. Firman bukan bayolan. Banyolan. Firman bukan badut. Amin. Sekali lagi firman bukan hiburan. Amin. Firman bukan untuk pengisi waktu supaya penghilang stres. Bukan. Firman adalah makanan rohani. Jadi dari siapa sudah mendengar itu kan saya sudah tekan tadi. Apa yang saudara dengar, dari siapa saudara mendengar, itu penting sekali. Jadi jangan sembarang dengar.
Ini jemaat GBI TBS New Life secara khusus, jangan sembarang dengar. Menghargai hamba Tuhan harus. Menghormati hamba Tuhan harus. Tapi jangan sembarang dengar firman. Sebab firman yang menghidupkan daging tidak perlu lagi kita dengar. Ada orang bilang begini, jemaat, kita kan masih manusia, kita masih injak tanah ini. Jadi berdusta sedikit tidak masalah. Kalau ada pendeta ngomong begitu, jangan dengarkan dia. Amin. Karena ini ajaran yang pasti salah ya. Saudara, kalau kita mau betul-betul ikut Tuhan, terus mau makan apa, Bro Max? Kalau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita orang mau dapat apa? Ini adalah kalimat mencemooh kebenaran. Realita memang susah cari doi. Tapi kebenarannya, cari dahulu ke kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan. Sudah bukan waktunya lagi saudara dengar ada orang berkhotbah mengatakan, wah kita kan sekali-sekali kompromi. Kita kan belum di sorga Pak Pendeta, ya kita kan belum. Ya kalau memang mau hidup dengan pola dunia silakan. Tapi kita tidak lagi memberi diri mendengar kepada orang yang kompromi. Katakan kiri kanan, kita tidak kompromi. Haleluya. Mari kita buka Matius 13. Matius 13, 1 sampai 8. Tolong dibaca. Firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita lompat ke 19 sampai 22. Ini arti dari cerita ini. Ayat 19 sampai 22 firman Tuhan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Thank you. Pada ayat-ayat ini saudara-saudara perhatikan, ini gambaran tentang 4 jenis cara. 4 cara merespon firman. 4 cara mendengar firman. Saudara semua, ada ayat yang mengatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Ya, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa ada perintah seperti ini, ada statement seperti ini? Karena tidak semua yang bertelinga mau mendengar. Amin. Kalau semua orang bertelinga, saudara, apa beda saudara mendengar
sound dan saudara mendengar voice. Ini ada ahlinya di sini, sound dan voice. Apa bedanya? Kalau saudara mendengar, saya dengar suara keras-keras itu, mungkin ada sebut, ada sound. Tapi ada suara yang berbunyi, sabatlah engkau hai hambaku. Itu adalah suara yang ada arti. Nah, berapa banyak kita dengar firman tapi kresek-kresek. Ya, kresek-kresek. Dengar, iya, tapi tidak mengerti. Tidak mengerti maksud saya. Saudara berapa banyak kali sudah mendengar? Bagaimana mau mengerti? Sementara dengar firman, sesedikit garuk kepala, sesedikit cabut dompet, sesedikit buka HP, sesedikit balas chatting. Sementara khotbah, bagaimana bisa mengerti? Saudara-saudara ingat-ingat itu kompor tadi nak saya mati. Oh Tuhan, tapi laki belum pulang. Bagaimana saudara bisa mengerti firman? Sedang orang sepasang badan, pasang mata, pasang telinga, semua tak cabut tuh bola mata. Tanya akang 100, dia cuma kuasai 50, so lumayan. Tapi kalau kita ngambang, kita blank, itu seperti tanah di tepi jalan. Seperti bunga di tepi jalan. Mudah dipetik orang. Saudara-saudara, mau manusia rohmu kuat? Mau manusia rohmu akurat? Kita jangan cerita berkat. Berkat itu dampak. Amin. Berkat-berkat itu akibat. Katakan, berkat itu akibat. Berkat itu dampak. Banyak orang dengar firman untuk diberkati. Itu motifnya terlalu jauh. Haleluya. Sebab kalau engkau diberkati karena dengar firman, itu orang-orang baru bertobat, itu cocok. Tapi kalau sudah lama ikut Tuhan jadi pelayan, so pakai gelar pendeta STH, cuma dengar firman untuk diberkati, aduh jauh panggang dari api. Terlalu jauh motifnya. Ya. Saudara-saudara saya tanya, apakah saudara bekerja di rumah orang tuamu? Kemudian ditanya, Gina, mana menyapu ini untuk apa? Supaya kita mama kasih makan. Jauh tuh, nyanak nyambung tuh. Nyanak nyambung, sama dengan kita. Dengar firman untuk apa? Supaya kita diberkati. Nggak nyambung karena sudah merupakan bagian istilahnya secara logis, konsekuensi logis. Orang yang dengar firman dengan baik pasti diberkati. Tapi diberkati itu bukan tujuan. Haleluya. Jadi cara yang pertama, saya lihat dari cerita ini, saudara punya hati tidak boleh seperti tanah di tepi jalan. Tanah di tepi jalan itu biasanya orang ini raja aspal. Hari-hari di jalan. Kalau terlepas saudara punya benih padi di jalan raya, saudara-saudara tidak mungkin bertumbuh karena beberapa saat kemudian atau di belakang tindis. Ya, benih-benih itu tidak akan bertumbuh kalau hatimu seperti di jalan raya. Seperti ada di tepi jalan. Saudara, 1 tahun 52 minggu hadir terus Pak Gembala. Puji Tuhan, saya punya absen dan saya lihat luar biasa pertumbuhan ya. Dan saya melihat juga kaitan dengan ibadah dengan kualitas dengar firman. Ibadah, kualitas dengar firman. Jadi kalau kita konsentrasi mulai baik, berarti kita akan berpindah dari level mendengar firman, pola, cara seperti tanah di tepi jalan. Saudara, tanah di tepi jalan bertumbuh atau tidak? Benih di tepi jalan bertumbuh atau tidak? Sama sekali tidak, ya. Saya, saudara-saudara, sedang berbicara kepada jemaat-jemaat yang sudah pelayan-pelayan ini, sebagian besar. Perhatikan baik-baik, benih firman yang tertabur di tepi jalan tidak bertumbuh, tapi dimakan burung. Burung itu adalah, sudah dijelaskan tadi, adalah iblis. Iblis itu bicara begini, sudahlah dengar firman, kau terlalu lama itu pendeta bohot Pak itu. Sudahlah kau, tidur saja. Ini kebetulan kau di bawah AC ini. Tidur sudah. Saudara bilang, puji Tuhan pas di rumah ada AC, di sini ada.
iblis kemudian bisikan sesuatu. Itu pendeta sana terlalu lama bicara. Biasanya ada pendeta lebih cepat bicara. Saudara tergoda untuk tidak mendengar firman lagi. Curi lagi firman itu. Kemudian ada tergoda sementara dengar firman, lo tergoda dengan temanmu yang punya karunia lidah di samping kiri kananmu. Suka bercerita. Halo, suka bercerita. Saya lihat apa saja dia jadi bahan cerita. Itu lampu sana kurang terang. Cicak sana ada 2 ekor baku bawah. Apa saja dia cerita hanya untuk membuat kita tidak konsentrasi dengar firman. Nggak ada sepatu baru Kang. Sementara dengar firman. Haleluya. Itu firman seperti itu. Sepanjang tahun saudara ibadah. Tapi saudara tidak akan mengalami perubahan di alam roh. Roh saudara tetap akan kerdil. Apalagi kalau tiba-tiba bunyi petasan. Keluar semua dorang. Karena apa? Ini memang roh tidak disiapkan seperti tanah hati yang baik. Haleluya. Saya sudah pernah cerita saya sementara khotbah di satu daerah. Tiba-tiba ada bunyi rem mikrolet. Pip, puk, puk, puk. Satu gereja keluar. Sementara kita khotbah. Tersinggung luar biasa kita saudara-saudara. Dorang pi bahoba padahal tidak ada yang tertabrak. Kurang gembala ada usir-usir. Sementara khotbah ini kasih yang bikin malong. Masuk. Kalau seperti itu kualitasnya bertahun-tahun kita dengar firman tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada berkat. Tidak akan ada yang namanya roh menjadi kuat. Ini firman seperti ini yang harus kita dengar hari-hari ini. Amin. Kalau firman yang hanya bujuk-bujuk, firman seperti itu tidak berkuasa menghadapi pandemik. Tapi kalau roh saudara strong, pandemik boleh putar sana, putar sini, tapi dia tidak bertemu kita. Kenapa? Karena kita punya roh yang excellent, punya roh yang kuat. Haleluya. Yang kedua, tanah di berbatu-batu. Tanah berbatu-batu itu begini. Masa firman bilang begitu. Kita kan masih manusia Pak Pendeta. Ini kalau dicubit ini masih sakit Pak Pendeta. Haleluya. Jadi kalau kita dengar firman seperti itu, bisa saja firman ini kita dengar dengan sukacita. Iya. Tapi ketika pulang rumah, pendeta itu bicara saja jago. Coba rasa orang ini habis beras. Orang ini soalnya nada mau makan. Orang ini gas habis. Saya percaya gas habis, beras habis. Soalnya nada mau makan itu realita. Betul? Tapi realita tidak lebih kuat dari kebenaran. Kebenarannya adalah janda di Sarfat dengan tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli, bisa beri makan beberapa tahun masa kelaparan. Minyak buli-buli yang kecil, janda di zaman Elisa, bisa mengisi puluhan tempayan. Jadi fakta tidak boleh kita bantah, tapi mari naikkan level kita. Firman tidak pernah salah, amin. Kalau firman Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus, jangan cemooh ini. Jangan keraskan hatimu. Karena ini kebenaran, amin. Kebenaran ini universal. Saudara mengerti, tidak mengerti, ini kebenaran tetap kebenaran. Fakta mendukung atau tidak mendukung, kebenaran tetap kebenaran. Yang ketiga ini tertabur di tanah bersemak duri. Saudara begini, dengar firman, dia sukacita. Saya tanya dulu, yang kedua tadi ada bertumbuh enggak? Benihnya bertumbuh? Di batu-batu bertumbuh? Bertumbuh, tapi datang panas terik, datang penderitaan, segera layu. Jadi kalau di gereja dia berlompa-lompa, berapi-api. Tapi setelah bertemu kenyataan di luar, dia langsung layu. Haleluya. Langsung tinggal kenangan. Yang ketiga, semak duri. Nah, semak duri ini yang hati-hati. Semak duri ini menimpa orang yang punya duit. Yang punya duit bilang amin. Semua kita kan punya duit. Cuma beda DP banyak. Boleh bilang amin? Jadi semua yang punya materi, itu kalau dengar firman, itu ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, itu akan menghimpit kita.
kalau hati kita di materi. Halo, kalau firman yang kita dengar, kalau hati kita saat dengar firman ada di materi, semua tentang materi, maka pada waktu kita dengar firman kerajaan Allah, kita tidak akan pernah dapat bertumbuh lanjut. Ada kata di Lukas 8, ada buah, coba lihat di Lukas 8, semak duri ini ada buah kesiang, tapi coba baca, Lukas 8, lupa ayat berapa dia, ada tulis berbuah tapi tidak matang. Ayat berapa itu? Ayat 14. Silakan. Lukas 8. Lukas 8 ayat 14, firman Tuhan. Ya, ini contoh untuk yang tertabur di semak duri. Versi Lukas, silakan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, perhatikan, ada buah sedikit kesiang, buah tidak matang. Kalaupun buah tidak matang dipaksa seperti matang, namanya masa apa itu? Karbit. Kenapa karbit? Karena hati, tadi kan ada 3 hal. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Saya mau kasih informasi, semoga saudara bisa tangkap ini pesan ini. Orang yang hidupnya khawatir susah sekali menangkap firman. Ulangi, orang yang hidupnya khawatir susah sekali menangkap firman. Susah mendengar firman dengan benar. Kedua, orang yang terlalu diseret oleh tipu daya kekayaan, dalam pengertian kekayaan menjadi fokus hidupnya, ini susah sekali. Contoh, seorang anak muda yang kaya datang pada Yesus, guru yang baik, apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk kerajaan Allah? Apa yang kau perbuat? Dia dari kecil tidak ini, tidak itu, tidak semuanya. Wah, luar biasa kamu. Kalau kamu mau ikut Yesus cuma satu, jualah semua hartamu, kemudian ikutlah aku. Apa yang terjadi? Orang itu sedih dan pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Saudara, kalau kita dengar firman, kemudian hati kita cinta pada kekayaan, kemudian yang poin 3, hati-hati. Saudara, kenikmatan hidup, menikmati hidup beda dengan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup itu arahnya duniawi. Dan ciri-cirinya adalah saudara sulit sekali mendengar firman dengan baik. Itu sebabnya minta maaf ya, di sini tidak ada, di mana-mana tidak ada. Orang yang kaya raya susah sekali mendengar firman. Apalagi kalau itu pendeta, dia yang supply DP kebutuhan. Makanya saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau jual kebenaran kepada harta. Amin. Kalau saya diberkati, puji Tuhan. Tapi firman tidak ingin dijual dengan harga nilai apapun. Sehingga hamba Tuhan tetap akan berani mengatakan kebenaran di hadapan siapapun. Haleluya. Karena tipu daya kekayaan, kekhawatiran, kemudian kenikmatan hidup, ini yang membuat beberapa orang seperti anak muda yang kaya sulit sekali mendengar firman. Bahkan ada yang kasih pesan pada gembala. Gembala undang Joko Sianu. Dia kalau khotbah sadap. Dia kalau khotbah nyandak mata sono orang. Dia khotbahnya tidak pernah keras. Dia Joko, gimana nanti kita kasih DPPK. Nanti kita kasih DP transport. Nanti gembala juga dapat bagian. Kalau saya tidak begitu lagi. Bukan tidak begitu lagi karena dari dulu tidak pernah. Tidak begitu karena kebenaran tidak bisa digadaikan oleh apapun, ditukar dengan apapun. Karena kebenaran kita punya fokus bukan pendengar, tapi fokus kita adalah siapa yang punya firman. Firman yang lebih kita hormati dari siapapun. Amin. Jadi pada saat orang dengar firman, kemudian hati, sebelum saudara kaya raya,
Jemaat GBI Tiberias, saya rindu saudara satu waktu ke depan kaya raya. Haleluya. Kaya raya dosa? Tidak. Yang dosa adalah cinta harta. Amin. Yang hatinya seterpaut pada harta. Itu yang salah. Itu yang dosa. Tapi kalau saudara cinta Tuhan dan saudara kaya, itu Alkitabiah. Abraham kaya, Ishak kaya, amin. Yakub kaya, tapi cinta Tuhan. Jadi saudara-saudara perhatikan, kalau saudara mau dengar firman, caranya saudara mesti jaga hati saudara dari sekarang. Jangan sampai berubah. Ada seorang yang kami bertemu kemarin karena dia panggil kami bertemu. Karena dia sudah punya posisi yang sangat baik di satu lembaga. Kami suami istri pulang dan bercerita. Wah, orang ini luar biasa. Ya, rahasia. Orang ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya tidak berubah gayanya. Tetap rendah hati. Tetap low profile. Tidak ada gaya, mau babedak juga tidak sempat, tidak masalah. Jadi ini merupakan satu gambaran. Walaupun kita nanti satu waktu diangkat, kita jangan berubah untuk cinta harta. Jangan berubah untuk tertipu oleh tipu daya kekayaan. Dan jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kalau kita hidup seperti itu, kita akan dikungkung oleh semak. Semak kalau memang dia semak bagus, masih boleh jadi perlindungan. Tapi kalau semak berduri, itu masalah ya. Mawar berduri saja membawa penderitaan. Apalagi semak berduri. Haleluya. Haleluya. Cara mendengar kita menentukan roh kita bisa makan atau tidak. Roh kita bisa makan baik atau tidak. Mari jemaat saudara dengarkan dengan baik-baik. Bukan mengada-ada. Gembalamu bicara tentang pentingnya mendengar firman. Saya melihat, saya evaluasi. Sudah jarang saat firman disampaikan ada orang keluar masuk. Sudah jarang. Sudah jarang saat firman disampaikan ada orang bercerita kiri kanan. Ada yang keluar masuk kecuali mati lampu. Orang kata mau pikir hidup lampu toh. Sudah jarang. Tapi itu harus dipertahankan. Amin. Tidak boleh dibiarkan kembali lagi seperti biasa. Karena itu merupakan indikator bahwa cara kita mendengar itu sudah mulai bertumbuh. Sikapnya sudah mulai bertumbuh. Dengan harapan kalau cara kita mendengar sudah jadi lebih membaik. Saudara kan saya sudah pernah kasih gambaran. Kadang-kadang saya sering dulu KKR di beberapa tempat. Satu kali saya ada di daerah Kakas. Salah satu yang saya tidak suka adalah para WL, pemusik, singer, rebana, choirs, saat pujian penyembahan mereka di depan. Tapi saat khotbah, orang ada di gelap-gelap. Rata-rata selama saya KKR saya perhatikan begitu. Satu kali saya di Kakas, saya bilang saya tidak akan khotbah kalau semua pelayan altar tadi tidak kembali lagi ke posisinya. Oh gembala langsung keluar. Woi. Balik. Saya bilang saya tidak mau khotbah, saya turun. Karena ini kebiasaan buruk. Amin. Kebiasaan buruk. Suka melayani tapi tidak suka dengar firman. Suka tampil tapi tidak mau buka hati untuk firman. 10 tahun ke depan mereka bisa jadi troublemaker. Karena tidak dengar firman tapi melayani. Tidak buka hati untuk firman tapi selalu naik mimbar. Makanya saudara jemaat, pelayan yang suka naik mimbar, pertama hatimu harus terbuka pada firman. Sebab jika tidak, maka akan ada benih yang lain yang muncul. Benih yang lain. Sebab begini, kalau saudara gagal dengar suara Tuhan, ulangi, kalau saudara gagal dengar suara Tuhan, saudara akan mendengarkan suara yang lain. Betul? Coba kalau saudara ada di jalan raya, saudara dengar berapa suara di jalan? Saudara bisa mendengar, bisa fokus pada satu jenis suara? Tidak bisa, kecuali saudara memilih. Atau saudara pakai headset.
Dan kalau saudara tidak memilih untuk dengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, saudara pasti akan dengarkan suara teman. Suara teman kalau dia anak Tuhan, puji Tuhan. Suara teman di kantormu kalau dia takut Tuhan, puji Tuhan. Sebab ada orang yang lagi masalah rumah tangga, temannya kasih nasihat. Sudah ses, sudah brur. Kenapa cuma dia tuh laki-laki di dunia? Kenapa cuma dia tuh perempuan? Saya begitu. Napa pegaga di luar sana? Idong mafafa kalapa. Kenapa cuma dia? Banyak napa idong mancung, orang Afghanistan da antri. Kenapa ngana tunggu-tunggu babodok rupa itu? Mandi sudah, kaca, babeda, kompi di mall bajalang. Siapa tahu ada orang panggil, respon sudah. Hidup ini harus berjalan. Kalau ada orang nasihat begitu, saudara tidak dengar firman, Allah membenci perceraian. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Pendeta juga tidak pernah khotbah, haleluya, karena takut. Akhirnya saudara dengar kata temanmu, sudahlah bro, ses. Kita kan masih di dunia, ini kan bisnis sekali-sekali kita nipu-nipu sedikit. Ya toh? Kalau tidak begitu, orang berapa apa. Tapi kalau sudah dengar suara Tuhan, jika engkau hari ini dengar firman dengan baik, dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkatilah engkau di kota, berkati engkau di ladang, bakulmu, adonanmu, kau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, amin. Itu kalau saudara ingat terus, karena teori boleh betul pangana, marpa kita nyana masuk. Amin. Pangoni boleh betul, marpa kita nyanda. Kenapa? Ngoni pe Tuhan ini dunia, orang tapi Tuhan ada di sorga. Siapa lawang dia? Tidak ada. Amin. Jadi kalau kita tidak dengar suara Tuhan, kita pasti dengar suara yang lain. Suara lain itu suara manusia, suara iblis, suara dunia, suara setan sama dengan suara iblis. Setan itu bilang begini, untuk apa bro bersetia-setia? Dapat apa di gereja bro? Pas setia-setia so hosa-hosa, so kena ujang le begini, ele dapat makan nyandak lain kali. Haleluya. Untuk apa bro setia-setia? Kalau Tuhan itu ada, kenapa trompe mamak sakit? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ini penderitaan ada? Saya jawab pada iblis. Ini penderitaan ada bukan gara-gara siapa? Gara-gara ngana. Amin. Gara-gara ngana bukan gara-gara Tuhan. Amin. Kenapa penyakit ada? Bukan karena Tuhan tidak sayang orang. Gara-gara ngana perbuatan. Jadi jangan nyala tipu petorang. Haleluya. Saya kasih tahu penyakit tidak pernah datang dari Tuhan. Ini suara yang saudara harus dengar. Dan kemelaratan, kemiskinan tidak datang dari Tuhan. Jangan iblis tipu kita, amin. Iblis tipu-tipu kita. Itu sudah. Ngana keadaan ini gara-gara apa? Tuhan. Saya tidak mau beri hati, telinga untuk suara siapapun. Kecuali suara Tuhan. Tapi bagaimana kita dengar suara Tuhan? Jangan seperti tanah di tepi jalan. Sekarang kita sudah tidak seperti di tepi jalan. Katakan amin. Kita ada rumah Tuhan, amin. Kita ada rumah Allah. Haleluya. Kita tidak jalan-jalan lagi, bukan? Kemudian tidak keras hati lagi. Saudara begini, kenapa orang keras hati? Dia bilang begini. Ini firman, sejak kita dari sekolah minggu, sampai sekarang, kita sudah dengar ulang-ulang. Kok? Kenapa? Artinya karena dia sudah dengar berulang-ulang, dia rasa ini so biasa. Saya tanya, yang salah orangnya atau firmannya? Orangnya, karena orang lain sudah diberkati, dia tidak. Berarti dia yang keraskan hati. Firman tidak pernah kembali kosong, katakan amin. Firman tidak pernah kembali hampa. Jadi kalau ada firman belum beroperasi di hidup saudara dan saya, berarti kita yang belum menghidupinya. Sudah, tak tahu tuh firman itu gembala. Pasti. Matius 6 ayat 33 toh. Cari dahulu kerajaan Allah toh. Dan kebenarannya toh. Maka segala sesuatu akan ditambahkan toh. Buktinya. Ini orang yang mengeraskan hati.
Kalau saudara ada dalam posisi ini, ubah hatimu. Amin. Supaya Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.